Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada pada sore hari ini. Sore ini kembali kita akan bersama-sama menenangkan diri kita, stop dari kesibukan kita sehari-hari dalam acara kita Selah, di mana kita akan menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore ini, kesempatan di mana kami boleh datang menghampiri Engkau dalam hadirat-Mu lewat penyembahan kami. Dan sebentar kalau kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya ada kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena
Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saudara, sore hari ini kembali tentang perspektif. Kalau di episode yang sebelumnya saya membagikan tentang perspektif kita tentang Tuhan yang begitu penting, hari ini kita akan belajar untuk melihat perspektif kita tentang diri kita sendiri. Dan ini juga penting, saudara, karena siapa kita menentukan apa yang menjadi respon kita, apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Dan perspektif setiap orang terhadap dirinya itu beragam. Ada yang merasa dirinya tidak bisa berbuat banyak. Ada orang yang merasa dirinya orang yang paling hebat yang pernah ada. Tapi yang lebih penting daripada bagaimana kita melihat diri kita adalah bagaimana Tuhan melihat diri kita. Jadi cara kita melihat diri kita yang sehat adalah cara Tuhan melihat kepada kita. Di episode yang sebelumnya saya membagikan tentang bagaimana Yesaya memulai pelayanannya dengan melihat kepada sorga, di mana sorga terbuka dan dia mulai melihat Tuhan sebagai Tuhan yang dahsyat, yang besar, yang berdaulat, yang berkuasa. Dan dia merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Dan mari kita mulai membaca dari Yesaya pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-5. Dikatakan, lalu kataku, ku di sini adalah Yesaya, dikatakan celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang pada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Yesaya pasal 6 kita kenal sebagai pasal di mana Yesaya menerima panggilan dari Tuhan. Panggilannya dimulai dengan dia melihat siapa Allah yang dia akan layani. Saudara, penting seperti apa yang saya sudah jelaskan di episode yang lalu, bahwa cara pandang kita tentang Tuhan itu akan mempengaruhi cara kita juga menjalani kehidupan kita. Yesaya melihat Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kudus, membuat dia tidak sembarangan. Bahkan setelah dia lihat apa yang ada di sorga, maka kata yang pertama yang keluar dari mulutnya adalah celaka aku. Mengapa demikian? Karena Yesaya sadar bahwa sebagai manusia bibirnya najis. Apa yang dia katakan itu najis dibandingkan dengan sorga. Saudara perlu mengerti bahwa Yesaya adalah seorang yang dipanggil dari latar belakang panggilan di mana dia sudah melayani di dalam bait Allah. Yesaya adalah imam, Yesaya adalah orang yang pintar. Dengan kata lain,
secara manusia Yesaya punya kualifikasi. Secara manusia Yesaya bisa merasa dia lebih dari orang-orang Israel. Bahkan banyak komentator mengatakan bahwa Yesaya adalah salah satu nabi Tuhan yang paling terdidik, nabi Tuhan yang paling pintar. Mungkin itu sebabnya sebelum Tuhan memanggil Yesaya, dia perlu ditunjukkan kedahsyatan Tuhan supaya dia tidak merasa dirinya dahsyat. Itu sebabnya panggilan Yesaya dimulai dengan dia sadar akan keadaannya. Dia katakan, aku ini najis bibir dan aku tinggal di bangsa yang juga najis bibir. Kemudian perlu sorga yang menguduskan Yesaya. Ya, dikatakan serafim, makhluk dari sorga ini yang datang dan menyentuh bibirnya Yesaya, lidahnya Yesaya dengan bara api. Karena sejak hari itu Yesaya akan dipakai untuk berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan. Dia berkata-kata bukan dari pengalamannya, dia berkata-kata bukan dari latar belakangnya, dia berkata-kata bukan dari pendidikannya, tapi dia berkata-kata karena surga mengutus dia. Setiap kita mungkin tidak punya pengalaman spektakuler seperti Nabi Yesaya. Tetapi setiap kita dipanggil. Karena Tuhan Yesus yang mengatakan, bukan engkau yang memanggil dia, tetapi Tuhan yang memilih, memanggil kita. Kita ini dipanggil oleh Tuhan. Ya, dengan panggilan yang khusus, yang unik. Dan yang pertama-tama kita perlu sadar, panggilan itu bukan karena kita mampu. Panggilan itu bukan karena kita hebat. Panggilan itu karena Tuhan mau berpartner dengan kita. Dan Tuhan mau kita merespon seperti Yesaya merespon. Tuhan katakan dari sorga, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Maka Yesaya yang mendengar seruan itu mengatakan kepada Tuhan, utus aku Tuhan. Saudara, saya hari ini akan mengajak saudara untuk melihat satu bagian dalam firman Tuhan yang juga menggambarkan bagaimana Tuhan memanggil seorang yang pintar, terdidik, hebat, tetapi panggilannya dilakukan pada waktu dia merasa dia tidak bisa. Di Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Dikatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara, Musa mengalami apa yang dialami oleh Yesaya. Musa mengalami keadaan di mana dia dididik dari segala hikmat yang ada di Mesir. Sebagai anak angkat putri Firaun. Yang menurut catatan sejarah, putri Firaun ini tidak punya anak. Dan dia tiba-tiba mendapatkan bayi yang ada dalam keranjang. Dan buat putri Firaun, bayi itu lambang seperti Tuhan memberikan kepada dia seorang bayi. Dan dia mengangkatnya menjadi anak. Dan sejarawan setuju bahwa memang tokoh Musa ini memang ada di Mesir dan menjadi tokoh yang pintar. Tetapi orang-orang di Mesir juga tahu. Sebagian tahu bahwa Musa ini bukan orang Mesir, tetapi dia adalah orang Ibrani. Sebagai pangeran di Mesir, sebagai orang yang sangat terdidik,
Musa sewaktu mengetahui bahwa dirinya orang Ibrani, dia ingin menolong bangsanya. Dia melakukan dengan segala kekuatannya. Dia bahkan ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dengan apa yang dia peroleh dari Mesir. Setiap ilmu kepemimpinan yang dia miliki, dia terapkan, dia upayakan. Tapi justru menimbulkan kegagalan. Tapi sewaktu Musa lari karena dia ditolak, dia membunuh mandor orang Mesir dan menjadi buron. Mesir tahu bahwa Musa bukan orang Mesir tapi orang Ibrani. Di dalam kesendiriannya, di dalam perasaan kegagalannya, di dalam ketidakberdayaannya, maka Allah kembali datang kepada Musa di tempat yang sederhana, di padang belantara, di antara semak duri. Tiba-tiba ada semak duri yang menyala dan Tuhan mulai berbicara kepada Musa dan memanggil dia. Saudara, bukankah hal itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Bahwa dalam hidup kita, seringkali kita merasa bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa. Dan dalam keadaan di mana kita tahu kita tidak mampu, maka Tuhan memakai kita. Maka Tuhan mengatakan, aku yang akan memampukan engkau. Tetapi sebaliknya saudara, sewaktu kita merasa memang kita cocok, memang kita punya kemampuan, memang kita pada dasarnya layak untuk memimpin, memang pada dasarnya kita punya skill yang dibutuhkan untuk melayani Tuhan. Justru pada waktu itu Tuhan tidak bisa memakai kita. Dan itu terjadi di sepanjang cerita-cerita yang ada di dalam firman Tuhan. Kepada Yesaya nabi yang begitu pintar, Tuhan mengatakan bahwa dia adalah Allah yang dahsyat. Dan Yesaya merespon, aku najis bibir. Kepada Musa yang dididik dalam segala hikmat orang Mesir, Tuhan membawa dia ke padang gurun. Dan respon dia, Tuhan, aku ini tidak bisa bicara. Dan hal yang sama juga terjadi buat Nabi Yeremia. Pada waktu Yeremia masih muda, pada waktu Tuhan memanggil dan Yeremia mengatakan, Tuhan, sesungguhnya aku ini tidak pandai bicara. Maka Tuhan memakai Yeremia dan mengatakan, jangan takut karena aku menyertai engkau. Kepada Yesaya Tuhan katakan, jangan takut karena aku menyertai engkau. Kepada Musa Tuhan katakan, bukankah aku akan menyertai engkau. Buat kita perlu sampai kepada perspektif di mana tanpa Tuhan kita tidak mungkin, tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Pada waktu kita berada dalam posisi itu, kita juga sadar dengan Tuhan, dengan anugerahnya, dengan penyertaannya, tidak ada perkara yang mustahil. Perspektif kita tentang Tuhan yang dahsyat, perspektif kita tentang ketidakberdayaan kita, dan perspektif kita tentang penyertaan Tuhan atas hidup kita, semuanya itu begitu penting untuk membuat kita mampu untuk melayani Dia dengan benar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami kembali belajar betapa dahsyatnya Engkau, betapa tidak berdayanya kami tanpa Engkau, dan dengan Engkau kami sanggup untuk melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati setiap kami yang mendengar renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.